Halo semua, perkenalkan nama saya Alex Octavian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Guna menuntaskan ujian tengah semester, mata kuliah Kapita Selekta Pidana yang dibimbing oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah SH, MHum, MPA. Mata kuliah yang akan kita kupas di video kali ini adalah tentang tindak pidana mati dari perspektif HAM dan tindak pidana korupsi. Korupsi telah menjadi momok bagi masyarakat, melihat realitas seperti kemiskinan, angka putus sekolah, gizi buruk, pengangguran di mana-mana, dan penderitaan lainnya, maka kita tidak ragu mengatakan korupsi sebagai salah satu akar dari permasalahannya. Kurang tegas dan tidak memberikan efek jerah. Ngapain? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Gilang. Nama gua Adit. Nama gua Faras Divari. Namanya Muhammad Ovi Firmansyah, Bang. Korupsi itu menurut gue maling duit rakyat. Nyolong sih ya. Korupsi ya pasti garis besar korupsi itu merugikan pihak yang lain. Apa itu koruptor itu? Orang nggak jelas semua itu. Nyolong sih ya. Menurut gue nggak pantas korupsi itu hidup di dunia ini karena menyusahkan banyak masyarakat termasuk gue. Apa itu koruptor itu? Pantas, cuman perilakunya yang tidak pantas. Orang susah payah kok nyari rezeki, dia ngambil gampang segitu. Apa itu koruptor itu? Hukuman mati. Dihukum mati ya, matiin kok bisa tuh. Diadili seadil-adilnya. Diasingkan lah, dikucilkan. Menurut gue sih pantas, soalnya bakalan jadi dampak yang buruk bagi negara kalau dibiarin hidup tuh koruptor. Ini agak bingung ya. Karena setiap manusia itu punya hak hidup. Setuju aja. Yang Mati apa enggak ya? Gak usah lah. Kalau untuk dihukum mati kan pernah kedenger nih gue ceritanya, koruptor itu dihukum mati. Pertama Inggris dan negara mana lagi bang yang Cina, dan Cina nggak mengurangi angka korupsinya juga bang. Sebenarnya ada, cuman menurut gua itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Undang-Undang nomor 31 tahun 99, tapi gue lupa isinya. Ada Undang-Undang nomor 31 1999 tentang Tipikor. Empat tahun anjir. Maling ayamnya 5 tahun. mendingan mati itu. Mati apa enggak ya? Gak usah lah. Soalnya kalau mati nanti koruptor lain nggak keungkap. Tapi emang harus diputus juga sih tali rantai korupsi ini. Kalau enggak bakal merugikan bangsa kita ke depannya. Setuju aja. Jadi tadi kita sudah menyaksikan beberapa audiens kita menyatakan pendapat tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana mati itu. Banyak pro dan kontra ya terkait dengan tindak pidana tersebut. Jadi sebenarnya nih, apa sih hukuman yang pantas untuk koruptor? Sedangkan korupsi itu tindakan kejahatan luar biasa atau yang disebut extraordinary crime. Banyak yang menyatakan bahwa hukuman mati itu hemat dan pasti. Tetapi, apakah menurut Anda kepastian hukum di negara kita ini sudah jelas? Sedangkan pada realitanya, banyak narapidana korupsi yang mendapat remisi dari negara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tiap tahunnya selalu menangkap sang koruptor.
Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa korupsi masih merajalela di tengah masyarakat? Mungkin ini pertanyaan yang masih ada di benak kita masing-masing. Ya, budaya malu di Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi. Mereka, para pejabat, yang notabene dipilih rakyat, sudah tidak menghiraukan nasib rakyat. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya. Kasus pidana korupsi seakan menjadi budaya di negeri ini. Hingga kini, pemerintah masih terus berupaya untuk memberantas tindak pidana tersebut. Ancaman pidana mati adalah salah satunya. Banyak pro dan kontra terkait dengan ancaman pidana mati tersebut. Hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan hukuman yang diterapkan saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberi efek jera. Untuk itulah, hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat menghapus budaya korupsi di negeri ini. Bagi koruptor ini bisa diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Menanggapi pernyataan Presiden ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menilai hukuman mati terhadap koruptor harus diklasifikasikan dan tidak bisa diberikan sama kepada semua pelaku korupsi. Hukuman mati terhadap koruptor harus diklasifikasikan dan tidak bisa diberikan sama kepada semua pelaku korupsi. Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin juga mengatakan hukuman mati kemudian bisa diterapkan terhadap koruptor apabila masyarakat berkehendak. Silakan saja wacana hukuman mati koruptor ini didorong ke rancangan KUHP ataupun Undang-Undang Tipikor. Dan sejauh ini Hakim Tipikor belum pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, walaupun dalam Undang-Undang Tipikor terbuka peluang untuk menjatuhkan hukuman maksimal ataupun hukuman mati. Terberat yang pernah dijatuhkan terhadap koruptor sejauh ini adalah terhadap Akil Mokhtar, mantan Ketua MK, dengan vonis seumur hidup, dan ini adalah vonis yang dijatuhkan pada tahun 2014 lalu. Dan mengenai adanya ataupun wacana hukuman mati terhadap koruptor ini kemudian mengundang dua argumentasi dalam dunia hukum pidana. Ada kemudian yang menyatakan pro terhadap hukuman mati terhadap koruptor, ada juga yang mengatakan kontra hukuman mati terhadap koruptor. Ya, sebenarnya di Undang-Undang Tipikor yang sekarang kan sudah dimuat ya terkait dengan ancaman hukuman mati untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang sangat berat. Kalau kita bicara soal hukuman mati itu kan harus banyak hal yang kita bahas dan kita pertimbangkan karena kita mengambil nyawa seseorang gitu ya. Terlepas dari kejahatan apapun yang dilakukan, seberat apapun kejahatannya, tetap persoalannya adalah soal kita negara dalam hal ini mengambil nyawa seseorang. Itu yang harus kita pertimbangkan. Ketika kita bicara soal efek jera, sebenarnya kalau menurut saya yang paling mendasar kalau kita ingin menimbulkan efek jera adalah soal konsistensi dalam hal penegakan hukum. Ya, bukan dengan cara mematikan si pelaku. Pelaku kasus korupsi ini kan mereka memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, kerakusan yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu justru yang paling berat bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi adalah memiskinkannya. Perampasan aset. Pada saat ini lebih efektif adalah dengan pemiskinan. Pemiskinan. Itu ya, pada saat ini juga saya juga termasuk yang mendorong untuk dirumuskannya Undang-Undang Perampasan Aset dan sekarang sudah masuk prolegnas. Mudah-mudahan melalui itu kita akan menimbulkan efek jera juga. Artinya eksistensi hukuman mati di Republik ini ada. Nah, pasal 2 ayat 2 sudah memberi ruang untuk itu. Nah, sekarang kan kalau dia nggak dimatiin, nanti muncul nyalonin lagi nggak kapok-kapok gitu. Maka lebih baik matiin aja lah mereka mah. Susah hidup juga, gangguin orang. Memang politik hukum kita benar seperti dikatakan oleh Kang Asep, memang masih mengakui hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan, baik itu di dalam KUHP yang sekarang berlaku maupun juga di dalam Tipikor. Ya, dalam Tipikor kan dengan kondisi-kondisi tertentu tadi yang sudah kita bahas di awal. Yakni dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan korupsi tersebut. Bila berdampak luas dan keuntungan terdakwa tinggi. Bila tidak, hukuman atas kesalahan terdakwa masih berkisar 13 hingga 16 tahun penjara. Ya, berdasarkan pendapat pihak yang kontra, mereka menyatakan bahwa hak hidup orang lain tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang legal. Hal tersebut dikarenakan tidak mudah untuk mencabut nyawa seseorang. Apalagi
negara inilah yang harus bertanggung jawab. Kita lihat dari sudut pandang yang pro terhadap hukuman mati bagi para koruptor, mereka menyatakan bahwa koruptor itu pantas dihukum mati karena meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak. Budaya korupsi di negara kita ini harus dibersihkan agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Ditanya apa aja? Gak ngerti gue itu. Foto-foto. Mending kita lomba kita. Enak kan lomba. Ih, tadi aja gua ditanya kan. Tanya apa lu? Masa. Ya, cepet. Pulang aja lah, main lomba.